Salam berjumpa kembali bersama dengan Ibu Anita pagi ini, dan Ibu berharap pagi ini anak-anak dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang semangat, dalam keadaan yang lebih mempersiapkan diri untuk belajar pagi ini. Oke anak-anak, sebelum kita belajar seperti biasa, Ibu berharap anak-anak mempersiapkan. Yang pertama, jangan lupa mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan buku dan ballpointnya. Untuk apa? Untuk anak-anak mencatat poin-poin penting yang akan Ibu jelaskan pada hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita mempersiapkan sikap hati kita dan sikap doa kita yang baik untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini Tuhan menjaga kami dan melindungi kami. Kami akan belajar, biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami, menolong kami agar kami mampu mempelajari pelajaran hari ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Oke anak-anak, terima kasih. Anak-anak, Ibu mau sampaikan dulu bahwa hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita sudah berdoa. Selanjutnya anak-anak akan menyaksikan video singkat berikut ini untuk mengawali segala rangkaian kegiatan inti khusus untuk bab 10. Silakan menyimak video ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Oke, anak-anak sudah menyaksikan video yang barusan Ibu tayangkan.
Dan anak-anak, dari video tersebut dapat dipahami bahwa hari ini kita belajar khusus bab 10, yaitu membangun solidaritas sosial. Membangun solidaritas sosial belajar dari ajaran Yesus Kristus. Nah, bahan Alkitab yang hari ini kita gunakan yaitu dari Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 19, kemudian Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Oke anak-anak, yang menjadi tujuan pembelajaran untuk kita di hari ini, diharapkan ketika selesai pembelajaran pada hari ini, anak-anak mampu untuk menggali sikap-sikap solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Yesus Kristus dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak mampu untuk menceritakan kembali apa yang dilakukan Yesus Kristus sebagai bentuk solidar terhadap sesama. Dan yang ketiga, anak-anak mampu untuk merincikan bentuk-bentuk solidaritas yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, anak-anak, demikian 3 tujuan utama penting yang hari ini akan kita pelajari. Oke? Nah, berbicara tentang solidaritas, maka di sini Ibu mau beritahukan bahwa solidaritas yang Yesus berikan kepada sesamanya seperti tayangan video tadi, kira-kira menurut anak-anak solidaritas yang diberikan oleh Yesus terhadap sesamanya itu kira-kira apa ya? Video yang barusan anak-anak lihat, anak-anak tonton. Oke, benar. Di mana Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Oke, nah di situ itu merupakan salah satu bentuk solidaritas Yesus terhadap sesama manusia. Masih ada banyak lagi yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menyatakan solidaritas dengan cara Yesus mengajar, dengan cara Yesus menyembuhkan orang sakit, dengan cara Yesus membangkitkan orang mati. Ada juga ketika Yesus memberi makan bagi yang lapar. Ingat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, dan juga ketika Yesus mendengarkan keluhan orang lain. Nah, tidak hanya itu, bahkan Yesus pun memberikan dirinya bagi orang lain. Nah, itu yang dilakukan oleh Yesus. Nah, kira-kira Yesus melakukan itu karena apa? Nah, Yesus melakukan itu hanya berdasarkan cinta kasih dan solidaritas yang tulus kepada manusia. Itu anak-anak bisa lihat di dalam Matius pasal 25 ayat 40, di mana dikatakan bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seseorang yang paling hina ini, maka kamu telah melakukannya untuk aku. Itu yang Yesus katakan. Nah, sikap Yesus dalam mewujudkan solidaritas terhadap sesama yang menderita itu nampak dalam khotbahnya di Matius 5 ayat 1-12. Itu tentang ucapan bahagia, di mana di Matius itu ada banyak ucapan-ucapan bahagia yang diberikan kepada sesama manusia. Nah, Yesus di Lukas 4 ayat 16-19 itu Ibu sudah kasih bahan bacaannya, anak-anak sudah baca, di mana Yesus memproklamirkan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Tahun rahmat Tuhan atau tahun anugerah Tuhan buat sesama manusia yang membutuhkan. Di mana di situ dinyatakan bahwa Yesus datang untuk membebaskan seorang tawanan. Itu juga bisa dilihat di dalam ucapan bahagia yang telah Yesus ucapkan pada waktu berkhotbah di bukit. Nah, anak-anak, itu bentuk solidaritas Yesus terhadap sesama. Namun hal
penting yang perlu dipelajari hari ini, yaitu yang pertama, solidaritas Yesus kepada sesama itu terlihat dalam beberapa hal. Yang pertama, kehadiran Yesus untuk merasakan semua yang dirasakan oleh manusia. Kehadiran Yesus, bagaimana Ibu kehadiran Yesus? Maksudnya bagaimana? Maksudnya anak-anak ingat ketika Yesus dilahirkan, Yesus lahir dalam kemiskinan. Yesus hidup dalam keprihatinan, melakukan segala perkara untuk manusia itu tanpa terkecuali, dan secara hina mati di kayu salib. Nah, itu merupakan kehadiran Yesus untuk merasakan apa yang kita manusia rasakan. Nah, itu yang pertama dari solidaritas Yesus. Yang kedua, Yesus mewujudkan solidaritasnya kepada manusia berdasarkan cinta kasih. Berdasarkan cinta kasih. Dan yang ketiga, ia mewujudkan solidaritas sosial dalam penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Kenapa Yesus menunjukkan itu? Yesus mau menunjukkan kepada sesamanya bahwa manusia itu adalah makhluk yang bermartabat. Oleh karena itu kita sebagai sesama manusia harus mampu memperlakukan sesama kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Nah, dan yang keempat, Yesus sendiri mewujudkan solidaritas bagi manusia demi menyelamatkan manusia. Demi menyelamatkan manusia. Maksudnya bahwa ketika kita menghargai sesama kita, ketika kita memperhatikan sesama kita, maka dari situlah kita merespon panggilan Yesus terhadap karya penyelamatannya dalam kehidupan kita. Nah, itu Yesus lakukan hanya untuk menyelamatkan kita semata-mata. Ingat kisah orang Samaria murah hati, ketika ada seseorang yang dirampok, dibunuh, disiksa, kemudian datang seorang Lewi, ia melihat, namun ia tetap berjalan, tidak membantu. Seorang imam, ia melihat juga tetap berjalan dan tidak membantu. Hanya seorang Samaria yang datang untuk menyelamatkan orang tersebut. Maksud Yesus begitu, maksudnya bahwa ketika kita menolong orang lain itu tidak kita lihat dari bagaimana latar belakangnya, statusnya bagaimana, tidak perlu. Tetapi kita memang menolong orang lain karena memang kita melakukannya untuk Tuhan. Dan ketika kita melakukan suatu hal kecil, maka kita melakukan itu karena kita orang bermartabat. Oke. Yang kedua, Yesus datang dan merobohkan jembatan eksklusivisme. Ibu, apa itu eksklusif? Nah, eksklusif itu adalah di mana seseorang merasa bahwa dirinya lebih benar, lebih baik daripada orang lain. Itu arti dari eksklusif. Nah, Yesus datang untuk merobohkan tembok eksklusivisme, di mana Yesus mau bilang kepada orang-orang bahwa tidak ada yang merasa diri lebih benar dan lebih baik. Tidak ada agama yang lebih benar dan yang lebih baik. Yang maksud dari Yesus menerapkan ini bahwa Yesus mau agar kalau kita menyebutkan diri kita orang yang percaya kepada Yesus sendiri, artinya kita mampu untuk menerapkan rasa solidar kita terhadap sesama yang membutuhkan dengan penuh kasih seperti yang Yesus ajarkan. Seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan, Yesus mengajarkan tentang kasih. Dia melakukan tindakan kerendahan hati, mengajar dan menolong sesama, bahkan memberi makan 5.000 orang. Nah, anak-anak, itu merupakan inti dari materi kita pada hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan sama-sama merespon kembali panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Panggilan ibu guru, di dalam kehidupan ibu guru mengajar, bagaimana ibu guru juga mengajar dengan meneladankan solidar yang baik itu bagaimana. Anak-anak pun begitu, di rumah dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman-teman. Apa
apa yang harus dilakukan? Dilakukan dengan cara meneladani sikap Yesus. Nah, itu merupakan inti dan kesimpulan dari pembelajaran kita di hari ini. Dan anak-anak selesai ini, anak-anak akan absen. Selesai absen, anak-anak kemudian mengerjakan tugas-tugas yang akan ibu share dari link ini. Oke, itu saja. Sebelumnya minggu depan kita akan belajar tentang, mau tahu, minggu depan itu kita akan belajar tentang bagaimana cara kita membangun solidaritas di tengah masyarakat yang majemuk, khususnya masyarakat Indonesia yang beragam ini. Oke, lebih semangat lagi untuk minggu depan, dan kita siapkan hati kita untuk berdoa menutup pelajaran kita di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kami bagaimana kami bersikap solidar terhadap sesama, dan kami mau meneladani Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita sudah berdoa. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.